Manusia sering disalahkan atas dampak negatif seperti penebangan hutan dan perubahan iklim. Tetapi, apakah kita juga harus disalahkan karena berburu dan mengonsumsi mamut berbulu serta dinosaurus? Apakah manusia purba berburu dinosaurus? Meskipun dinosaurus tidak pernah menjadi mangsa manusia, terutama karena dinosaurus dan manusia tidak pernah bertemu, terlepas dari apa yang ditunjukkan di film Jurassic Park, fenomena tersebut dapat diatributkan pada kenyataan bahwa dinosaurus telah punah selama sekitar 62 juta tahun saat manusia modern mulai mendiami planet ini. Namun, jika kita beralih ke hewan prasejarah lainnya, seperti mamut berbulu, ceritanya menjadi berbeda. Dalam konteks ini, film Ice Age sebenarnya menggambarkan secara akurat hubungan antara manusia dan mamut berbulu. Meskipun dinosaurus dan manusia tidak pernah berbagi zaman yang sama, mamut berbulu adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia selama setidaknya 15.000 tahun. Hal ini menciptakan gambaran sejarah yang jauh lebih dekat antara manusia prasejarah dan hewan yang mirip gajah ini. Sebagai pemain kunci dalam ekosistem pada masa itu, mamut berbulu tidak hanya memberikan sumber makanan bagi manusia prasejarah tetapi juga memberikan bahan baku yang berharga, seperti kulit dan tulang, untuk digunakan dalam berbagai keperluan sehari-hari. Dengan demikian, walaupun dinosaurus dan manusia terpisah oleh waktu yang sangat panjang, hubungan antara manusia prasejarah dan mamut berbulu menciptakan kisah yang lebih akrab dalam sejarah evolusi manusia. Film-film seperti Ice Age, dengan cermatnya, menghadirkan potret hubungan ini, memperkaya pemahaman kita tentang interaksi antara manusia prasejarah dan dunia hewan yang mengelilingi mereka. Temuan mamut dalam catatan fosil. Jadi, apakah manusia berburu mamut berbulu hingga mereka punah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat petunjuk dalam catatan fosil yang terdiri dari sisa-sisa kehidupan purba yang diawetkan. Dalam kasus burung dodo, yaitu burung besar tanpa kemampuan untuk terbang yang telah punah, dokumen dari tahun 1690 memperjelas bahwa perburuan berlebihan oleh manusia adalah penyebabnya. Namun, mamut berbulu sudah ada jauh sebelum manusia memiliki kertas untuk ditulis. Mereka telah ada sekitar 300.000 tahun yang lalu, saat es masih menutupi bagian utara dunia. Bahkan, ketika mereka punah, sejumlah kecil mamut kerdil bertahan di sebuah pulau kecil yang terpencil di kutub utara hingga sekitar 4.000 tahun yang lalu. Meskipun demikian, spesies mamut berbulu berukuran besar menghilang dari daerah yang disebut Berinia, terletak di antara Siberia dan Alaska, sekitar 12.000 tahun yang lalu setelah hidup berdampingan dengan manusia setidaknya selama 15.000 tahun. Dalam perjalanan waktu yang panjang ini, hubungan antara manusia dan mamut berbulu menggambarkan dinamika kompleks antara dua makhluk ini di masa prasejarah. Sementara catatan fosil memberikan wawasan tentang kemungkinan peran perburuan manusia dalam kepunahan mamut, kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perubahan iklim dan lingkungan yang mungkin ikut berkontribusi pada nasib spesies ini. Dengan demikian, menjelajahi aspek-aspek ini dengan lebih rinci dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana interaksi manusia dengan mamut berbulu mungkin telah memainkan peran dalam kisah kepunahan ini yang mencakup periode waktu yang begitu lama. Berburu petunjuk. Pada masa ketika manusia purba masih aktif dalam kegiatan berburu, kecenderungan mereka untuk membunuh sejumlah hewan secara bersamaan membentuk apa yang sekarang kita kenal sebagai situs pembunuhan, suatu istilah yang secara harfiah merujuk pada tumpukan besar tulang hewan. Selama proses ekstraksi daging dari tulang untuk diolah menjadi makanan, manusia purba menggunakan alat-alat batu, yang pada gilirannya meninggalkan jejak bekas luka dan goresan kecil pada permukaan tulang.
Tanda-tanda ini, pada gilirannya, telah menjadi petunjuk berharga bagi para arkeolog dan peneliti masa prasejarah. Di kawasan Beringia, jejak-jejak fosil dari situs pembunuhan mamut dan bekas luka pada tulang mamut memberikan bukti konkret akan praktik berburu manusia purba. Meski demikian, bukti paling mengesankan dan menarik perhatian ditemukan di Polandia Selatan pada tahun 2019. Sejumlah kecil alat batu yang diolah menjadi bilah tombak oleh manusia ditemukan tertanam di tulang rusuk mamut berbulu. Imajinasi seakan membayangkan skenario di mana alat-alat ini menjadi bagian dari arsenal pemburu zaman prasejarah yang cekatan. Pertanyaan muncul, apakah manusia purba, dengan peran mereka dalam ekosistem pada waktu itu, sepenuhnya bertanggung jawab atas kepunahan mamut berbulu berukuran besar? Beberapa ilmuwan, sementara mengakui peran manusia dalam ekosistem prasejarah, mengusulkan bahwa iklim juga memainkan peran penting dalam proses kepunahan ini. Spekulasi muncul bahwa perubahan iklim pada masa itu mungkin membuat kondisi menjadi sangat tidak bersahabat bagi mamut berbulu, menyebabkan penurunan populasi mereka. Dalam konteks ini, mamut yang tersisa mungkin menjadi lebih rentan terhadap meningkatnya tekanan perburuan oleh manusia, yang pada saat yang sama mengalami peningkatan jumlah populasi. Dengan demikian, kompleksitas faktor-faktor ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana mamut berbulu berukuran besar tersebut menghadapi kepunahan pada masa lampau. Mamut, Australia. Australia tidak memiliki mamut berbulu, sebuah kenyataan yang dapat dijelaskan oleh bulu mamut yang tebal yang tidak akan mampu bertahan di iklim yang panas. Meskipun demikian, benua ini tidak kehilangan kehadiran makhluk raksasa, yang dikenal sebagai megafauna, meskipun keberadaan mereka telah punah antara 5.000 dan 17.000 tahun yang lalu, tergantung pada spesiesnya, sejak kedatangan penduduk asli. Fenomena menarik terkait dengan kepunahan megafauna ini adalah kurangnya bukti fosil yang dapat secara pasti mengidentifikasi peran manusia prasejarah sebagai pemburu megafauna. Tak ada jejak pembunuhan yang diketahui, tak ada bekas luka pada tulang hewan, dan tak ada tanda-tanda ombak menusuk rusuk makhluk raksasa tersebut. Pertanyaan pun muncul, apakah kepunahan megafauna ini dapat diatributkan sepenuhnya pada aktivitas manusia, ataukah perubahan iklim juga memainkan peran krusial? Hingga saat ini, pertanyaan tersebut masih tergantung pada jawaban. Bukti-bukti yang ditemukan belum mampu memberikan gambaran lengkap mengenai apakah manusia prasejarah benar-benar menjadi agen utama dalam kepunahan megafauna ataukah faktor lain seperti perubahan iklim turut berkontribusi. Dengan semakin banyaknya fosil yang berhasil diidentifikasi, kita memiliki peluang yang lebih baik untuk memahami dinamika kompleks di balik kepunahan ini dan menjawab misteri tentang apakah manusia atau perubahan iklim, atau keduanya, berperan dalam mengubah lanskap megafauna Australia bertahun-tahun yang lalu. Jadi itulah penyebab kepunahan mamut yang mungkin tidak sepenuhnya dari penyebab manusia purba.